Hai adik-adik. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji Tuhan, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Ayo kita suarakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Ayo kita mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu lagu, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari kita harus dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini, hingga Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami mulai kali kepada kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kepada kami dari awal hingga akhir, Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama kami, haleluya, amin. Kita angkat satu lagu, Tuhan Cinta Semua Bangsa. Cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya,
Kita angkat satu lagu, doa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menyebabkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi. Baiklah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita bersedang doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mendati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu adalah doa kami. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kami ucapkan shalom bagi kita semua. Selamat pagi ya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Demikian juga yang di rumah, kita ucapkan selamat hari Minggu. Buat anak-anak Arkids di rumah, selamat mengikuti ibadah ya buat pagi hari ini. Oke, kita langsung saja ke firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judulnya adalah Allah memberi kemerdekaan atau nasionalisme ya. Nah, 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Sudah tahu dong ya kalau bulan Agustus itu apa gitu. Kalau bulan Agustus itu kita memperingati apa? Hari kemerdekaan. Hari apa? Hari kemerdekaan siapa nih? Kemerdekaan Tante Sinta. Kemerdekaan siapa? Indonesia ya. Oke, jadi kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Boleh dong kalau Tante misalnya undang berdiri, boleh ya? Undang berdiri, kita kan udah merdeka nih Bu, boleh nggak berdiri? Yang di rumah juga boleh ya Bu, berdiri? Yuk berdiri yuk.
Oke, kita sorakan merdeka 3 kali, tapi dengan kuat ya. Kalau merdeka itu berarti sudah bebas. Ketika udah bebas lepas berarti keluar suaranya. Bisa ya? Oke, yang di rumah juga ya. Dalam hitungan ketiga kita akan bersorak merdeka sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, kita langsung saja ke firman Tuhan. Yang di rumah juga buka Alkitabnya. Kalau dari sana buka Alkitabnya Keluaran 14. Yuk. Buka yuk, di mana tuh perjanjian lama. Keluaran 14 sesudah kejadian. Nah. Kalau sudah di sana bilang amin. 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 Oke. Yang di rumah buka ya nak Keluaran 14. Ayatnya yang ke-15. Kalau dari sana, nanti bacakan ya. Sudah belum? Yang di rumah udah belum? Nah, kalau udah bilang amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Di situ judulnya menyeberangi laut Teberau. Tante akan bacakan bagi kita semua. Tapi kalian lihat ya, baca juga dalam hati, ikuti ya. Oke, Tante bacakan ya. Menyeberangi laut Teberau, ayat yang ke-15. Ya, sampai ke 31. Ikuti ya, Nak. Oke. Nanti bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-17. Coba gantian ya, ayo ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya aku merasakan hati orang Mesir sehingga mereka menyusup orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang kedua. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Oke. Ya, ayat 18 ya. Nanti membacakan ya gantian ya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat ke-19. Ayo nak. Kemudian, yuk. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak lari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat yang ke-20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat yang ke-21 ya. Lalu Musa menurunkan tangannya ke atas laut dan malam itu Tuhan menurunkan air laut dengan kedaraan deras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala budak Firaun dan orangnya yang bertugas sampai ke tengah laut. Ayat yang ke-24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lagi meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berkenan untuk mereka melawan Mesir." Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Ayat yang ke-27. Musa mengulurkan tangannya ke atas
laut, maka menjelang pagi air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan menuntut orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat yang 38. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta, dan orang berpura dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat yang ke-29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dan orang Israel dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat yang ke-31 kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, di sini adalah judulnya menyeberangi laut Teberau. Kalau di anak sekolah minggu mungkin udah sering mendengar ini ya. Udah pernah belum mendengar ini? Menyeberangi laut Teberau? Belum ya? Nah, jadi sini bercerita tentang orang Israel. Saya mau bilang orang Israel. Orang Israel. Ya, mereka itu berusaha keluar dari tanah Mesir. Mungkin anak sekolah minggu udah tahu ya, yang di rumah ya. Kenapa keluar dari tanah Mesir? Iya, mereka di sana itu berjuang untuk keluar dari tanah perbudakan. Semua bilang perbudakan. Perbudakan. Tahu nggak apa di perbudak itu? Kira-kira apa tuh kalau budak itu apa ya? Nah, di perbudakan itu mereka dipekerjakan, disuruh kerja paksa. Kalau disuruh kerja paksa, enak nggak sih? Oh, itu yang orang Israel alami. Nah, ketika orang Israel berada di Mesir, mereka diperbudak selama 40 tahun. Semua bilang, 40 tahun. lama nggak sih 40 tahun? Lama. Iya, lama sekali ya. Udah kalau umur 40 tahun, seumur siapa itu ya? Udah seumuran tante loh, ya. Tante aja udah lebih 40 tahun ya. Bayangkan dari lama lah ya, lama banget. Nah, ini yang mereka alami di sana, ya. Yang dialami orang Israel. Mereka mau bagaimana caranya supaya bisa keluar? Oh, udah diperbudak mereka. Disuruh kerja paksa. Harus kerja ini pokoknya keras. Dipaksa mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Mungkin ada merasa kelaparan, kehausan atau gitu ya. Nah, ini yang mereka alami. Nah, oleh hamba Tuhan ya di situ nabi, yaitu lewat siapa tadi Tuhan bilang lewat Musa. Di situ dibilang berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katanya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Musa itu semua bilang nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu sama seperti misalnya seorang gembala ya, atau seorang pendeta hamba Tuhan gitu ya, wakil Tuhan. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katanya gini, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Ini kata Tuhan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, jadi artinya supaya orang Israel ini berangkat dari tanah Mesir, supaya mereka keluar. Jangan lagi diperbudak terus, disuruh kerja paksa, udah kayak pembantu, udah kayak pokoknya udah diperbudak mereka ya, disuruh kerja, nggak makan, nggak dikasih minum, susah lah mereka, nggak nyaman, nggak pernah mereka rasakan yang enak. Nah, terus ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Itu lihat ayat 16, coba yang di rumah juga. Di situ dikatakan, dan engkau, katanya, kata Tuhan kepada Musa, wahai Musa, katanya, engkau kan punya tongkat, angkat tongkatmu. Itu udah istilahnya seperti bahasa tante ya, kau kan punya tongkat, angkat tongkatmu. Itu udah istilahnya kata Tuhan kepada Musa. Ulurkan tanganmu, katanya gitu kan, ke atas laut dan belahlah air. Nah, ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, mereka itu katanya tadi apa? Ada kendala. Rupanya di depan mereka itu adalah apa itu laut? Air ya, tanah? Air. Mereka diperhadapkan dengan, ya Tuhan, ada laut lagi. Padahal mereka, Tuhan, sampai kapan ya? Kalau misalnya kayak tante diperbudak 40 tahun, wow. Lama kali Tuhan, kapan lah keluar? Mereka, Tuhan, ada lagi apa? Oh, laut, bagaimana caranya mau keluar gitu kan? Nah, terus Tuhan bilang, hei Musa, engkau kan ada tongkat. Gimana sih, angkat tongkatmu, gitulah bahasanya kan gitu. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya,
sehingga orang Israel itu akan berjalan dari tengah-tengah laut itu dari tempat kering. Nah, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Nah, ternyata ya, makanya anak untuk orang sekolah minggu tante percaya yang di Bintang Center yang di room ini, jangan sampai Tuhan mengeraskan hatinya ya. Ketika kita gagal, ketika kita tidak taat, Tuhan dikeraskan loh hati kita. Mau nggak di sini dikeraskan hatinya? Udah jadi semakin jahat, nggak taat semakin nggak taat. Enggak ya? Nanti percaya di sini nggak ada kerasaan itu, buktinya raja-raja. Nah, tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun itu raja ya. Dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya akan berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, katanya. Jadi ini yang mereka hadapi ya Tuhan, mereka lihat udah diperbudak pun mau keluar, ada aja hambatan, ada aja laut yang paling besar. Itu laut Tibernya itu besar banget, dahsyat, besar kali tuh. Mungkin laut-laut yang di mana nih yang di Tanjung Pinangnya itu mah kecil. Saya mau bilang kecil. Itu kecil, lebih besar dari situ. Nah, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya akan berkuda, katanya. Nah, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Nah, luar biasa penyertaan Tuhan itu kepada umat Israel. Ya, lihat dalam kitab yang di rumah juga ya, di situ dikatakan ketika malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Semua bilang tiang api. Tiang api. Itulah Tuhan memimpin mereka, tiang api. Kalau siang hari tiang awan. Nah, jadi kalau kita lihat ada awan itu bukti penyertaan Tuhan kepada kita, ya. Nah, ada awan itu terus ada tiang api itu yang menyertai mereka. Nah, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir. Oke. Dan tentara orang Israel oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Nah, ketika malam hari tiang api mereka bisa berjalan. Malam kan gelap tuh kan, harus butuh apa? Lampu. Tapi kalau malam hari itu ada tiang api, mereka jalan berjalan. Berjalan mereka bisa ada yang menyertai. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Terus kalau siang hari ada awan, indah. Saya mau bilang indah. Itu yang mereka alami. Nah, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan membuatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Itu luar biasa Tuhan ya. Nah, tadi kan Tuhan bilang, "Hei Musa, engkau kan ada tongkat. Gimana sih? Ulurkan dong tanganmu," katanya. Nah, terus lalu Musa mengulurkan tangannya, diambil tongkatnya, dilurkanlah tangannya. Ya, bayangkan aja di sini, apa namanya tadi? Laut, saya mau bilang laut Tederau. Diambil dia lah tongkatnya, dilurkan dia kan, dilurkan dia, lautnya itu langsung terbelah dua airnya. Mereka bilang jaga. Mereka langsung bisa melewati. Jadi laut itu terbelah di kiri menjadi karena itu tembok ya, tembok air. Jadi mereka bisa lewatlah orang Israel berjalan dari laut itu menjadi kering. Semua bilang kering lah jalan mereka ini ya, kering. Terus kiri kanan itu menjadi tembok, tapi tembok air. Semua bilang tembok air. Nah, tapi tahu nggak? Orang Mesir mengejar mereka. Memang orang Mesir ini ya, itulah jahat ya. Udah nggak puas-puas, udah mempermudah orang Israel. Tapi itulah tadi katakan Tuhan keraskan hati mereka. Ya. Tapi ketika Tuhan keraskan hati mereka bukan misalnya merasakan suatu pendapatan yang baik, bukan. Ketika mereka mengejar orang Israel, udah diulurkan dari tongkatnya gini, udah terbelah airnya kering, jalanlah mereka kan keluar orang Israel dari Mesir. Tuh. Si Firaun ini masih mengejar. Enak banget loh ya katanya. Tapi pas dibelah, waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir. Nah, Tuhan tadi tentu bilang dikeraskan hati mereka. Tahu nggak? Ketika mereka umat Israel udah keluar dari tanah Mesir, tahu nggak? Kuda-kuda mereka itu berjalan sendiri. Saya mau bilang berjalan sendiri. Iya, berputar-putar lah kudanya itu, jadi berputar-putar di tempat. Nah, jadi susah sama mereka. Nah, ia membuat roda keretanya berjalan dengan miring. Saya mau bilang berjalan dengan miring. Nanti mau tanya nih, kira-kira kalau roda kereta ya misalnya kereta berkuda, kalau jalannya miring gimana? Bagus nggak? Susah nggak? Nggak sampai berputar-putar di miring-miring gini. Orang kalau berputar maju ke depannya ini miring. Nah, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Miring dia, udah diluruskan pun miring terus dia, udah diluruskan gini. Gimana
gimana sih kok miring-miring? Seperti itu. Nah, jadi sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Nah, mereka udah mengetahui Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Mereka nggak perlu melawan, tapi Tuhan yang membela mereka. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat ayat yang ke-26. Coba Wahyu baca. Ayat yang ke-26 tadi mana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Terus, ulurkanlah. Iya. Firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir mereka yang berkuda. Iya, oke. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkan lagi tanganmu, engkau udah kejar, gitu kan. Mereka udah kejar tuh, pas mereka udah keluar, Firaun udah di belakang, dia kejar mereka, mereka nggak boleh lolos, gitu. Datang lagi Tuhan kepadamu, Musa. Siapa dari Musa itu tante bilang? Iya, semua bilang nabi. Iya, nabi atau gembala atau hamba Tuhan ya. Diulurkan lagi, cekik. Pas diulurkan lagi tangannya, apa yang terjadi kita lihat di situ, tante baca. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaringlah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Semua bilang wow, ya Tuhan kita itu udah siap. Nah, berbaringlah segera air itu lalu menutupi kereta, dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada lagi yang tinggal dari mereka. Luar biasa Tuhan ya. Pas udah mereka di dalam tuh, kita dapat lari kemana kau? Itu kata Firaun ya kepada orang Israel. Musa datang, cekrik. Pas diulurkan lagi tangannya, tertutup lagi apa itu? Apa namanya? Air itu. Dan matilah siapa? Siapa yang mati? Firaun ya, good job. Matilah Firaun itu dan orang yang mengejar mereka mati, tertutup ya, ratalah semua itu. Nah, ayat yang ke-29, lihatlah kita lihat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Seperti yang tante bilang tadi, kiri kanan tuh udah jadikan tembok. Cantik kali ya kalau ada tembok air ya. Kiri kanan ada tembok air tinggi gitu ya. Laut lepas besar kali. Terus mereka jalan. Bye bye. Firaun, orang Mesir, Raja Firaun gitu. Enak banget. Nah, itulah bukti penyertaan Tuhan. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka sebagai tembok bagi mereka. Nah, demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah yang terjadi pada hari-hari terakhir ini kan. Ini juga yang terjadi kepada umat Israel. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa keluar dari perbudakan ya. Nah, tapi puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya mereka selamat. Semua bilang selamat. Oh, bebas. Nah, demikian juga yang terjadi kepada kita pada bulan Agustus ini. Ya kan? Kok bisa sih Indonesia merdeka? Bisa. Kenapa bisa Indonesia merdeka? Karena ada di sana orang yang berjuang. Siapa namanya orang-orang yang berjuang ketika Indonesia ini dijajah oleh Belanda? Siapa yang tahu? Siapa yang berjuang? Kurang lengkap tentara siapa? Siapa namanya? Tuhan, ya betul sekali Tuhan. Tapi ada orang-orang yang Indonesia itu loh dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Pasti ada orang-orang di dalam yang mati di pertempuran ya, di medan perang, mati tinggal telur-telur, ada yang ditembak, ada yang tewas, ada yang pakai bambu runcing. Kalau misalnya September itu kayak menantu ngeri-ngeri kali gitu. Siapa namanya? Kurang lengkap tentara. Ada yang tahu? Kalau di uang itu kan ada uang kertas kan, uang 1.000, 2.000, 5.000 ada di situ. Siapa namanya? Siapa namanya? Ayo dong, kids. Kenapa Indonesia bilang merdeka? Berarti ada orang di dalam yang berjuang sampai titik darah yang bisa, mereka ditembak, dibunuh, dicoret. G30 SPKI itu kan pernah lihat nonton ini? Nggak pernah ya? Siapa namanya? Siapa? Aku kurang lengkap. Siapa namanya? Ada yang tahu yang di rumah siapa? Siapa namanya? Pahlawan. Siapa namanya? Pahlawan.
pahlawan, betul sekali. Terima kasih yang di rumah ya. Itu namanya pahlawan. Pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia bisa merdeka. Ya, jadi mereka berjuang ketika datang Belanda 3,5 abad kita dijajah. Mungkin kalian belum lahir ya, tentu pun belum lahir sih, ya kan? Nah, dijajah lah. Bagaimana caranya supaya merah putih berkibar? Kalau dulu kan merah putih biru, Belanda dulu yang menguasai 3,5 abad. Tetapi karena ada pahlawan yang berjuang, yang rela berkorban sampai mati di dalam penghabisan, makanya bisa merdeka. Ya, nah itulah juga yang dialami oleh orang Israel. Ya, ketika mereka mau keluar dari perbudakan 40 tahun loh, diperbudak, enak nggak sih diperbudak? Kayak pembantu, lebih dari pembantu kali nggak dikasih makan, dipukuli lagi, dilempar lagi dia, macam-macam lah, dianiaya lagi. Itu yang mereka alami. Nah, inilah juga yang Tuhan lakukan kepada umat Israel melalui siapa? Dari Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Tuhan yang bekerja lewat Nabi Musa sehingga umat Israel boleh bebas dari tanah perbudakan. Itu pun sebenarnya mereka masih ngeyel. Pas mereka lihat laut berat, Tuhan, Musa, udahlah, kita biar aja dari perbudak lagi. Macam mana kita mau lepas dari sini, ada laut luas. Masih datang itu, masih ada itu mental-mental budak itu, umat Israel itu. Nah, jadi, kata Musa, apa sih? Gak sabaran kali nih orang Israel ini. Udah sedikit lagi pun mau sampai keluar, gak mau sabar gitu seperti itu. Tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya umat Israel boleh bebas dari perbudakan. Nah, inilah juga yang kita alami saat ini. Indonesia juga merdeka karena ada pahlawan yang sudah berjuang. Banyak loh pahlawan yang mati. Ya, nanti lihat di uang kertas ya. Semua bilang uang kertas yang di rumah juga. Nanti di uang kertas itu bilang mama papa, mama papa katanya pahlawan itu ada di uang kertas, ada. Nanti di uang kertas itu ada tuh, apalagi uang kertas yang lama itu. Ada pahlawan Ki Hajar Dewantoro, ada Soekarno Hatta, ada Muhammad Hatta, banyak di situ. Nah, mereka ini yang berjasa. Saya mau bilang berjasa. Kalau nggak mereka nanti nggak menang Indonesia. Dulu merah putih biru bendera, tapi karena Indonesia merdeka menjadi apa bendera kita? Merah putih. Dikoyak yang biru itu dan menanglah kita. Oke, jadi puji Tuhan. Sampai di sini lah dulu cerita Tante. Itu yang bisa Tante bagikan. Pokoknya firman datang kepada kita juga harus bebas. Saya mau bilang bebas. Jangan mau dijajah oleh siapa sih yang suka bohong. Tak boleh bohong, jangan mau bohong ya. Harus taat. Saya mau bilang taat. Ini dilakukan oleh Musa. Ketika kita taat, Tuhan akan memberkati kita, memberkati orang tuanya. Jangan mau dibelenggu dosa, ketakutan, khawatir, jangan. Ketika kita melakukan taat, kita akan Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhanlah kiranya menolong kita semua. Oke, sekarang kita buka ayat hafalan. Oke, kita buka ayatnya. Kita buka Keluaran 14 ya nak. 31 ya, ayo kita baca sama-sama ya. Yang di rumah juga ya nak. Ayat hafalan Keluaran 14 ayat ke-31. 1, 2, 3 ya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Oke, puji Tuhan. Sampai di sini lah firman Tuhan yang Tante bisa bagikan. Tuhan kiranya menolong kita semua ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, anak-anak, besarnya kita mau melakukan aktivitas kita hari ini, yaitu membuat kincir angin dan bendera. Bendera apa ini? Bendera merah putih. Bendera bangsa siapa? Bangsa Indonesia. Nah, untuk kelas kecil kita akan membuat apa ini? Kincir angin. Nah, kita nanti akan dibagikan oleh guru kelamin kita. Nanti diantar ke rumah masing-masing. Kita buat di rumah ya. Nanti akan menerima kertas origami sama pipet sama jarum peralatan untuk membuat kincir angin dan bendera. Nah, pertama kita akan membuat kincir angin untuk kelas
kecil. Pertama, kita ambil kertas origami, kita lipat dari sisi ini, samping ini. Nah, berbentuk segitiga, tahu? Segitiga. Nah, kita lipat lagi dari ujungnya lagi, arah ujung lain. Nah, sesudah kita lipat, maka akan terbentuk garis antara sudut. Berapa sudut? 4 sudut. Nah, lalu kita ambil gunting, kita gunting secara garis orisinal. Ini. Jangan penuh ya motongnya, setengah dari garis ini ya. Kita potong. Nah, sesudah dipotong, kita akan memberi lem atau double tip. Nah, double tip kita ambil sedikit, kita tempel ke tengah bagian, bukan di sini ya, tapi di tengah sini. Nah, sesudah itu kita buka tempelan sini. Kita ambil dari ujung kanan, ujung sisi kanan dari potongan tadi. Ambil satu-satu. Kita tempelkan dari tengah. Kalau kurang lip, buntutnya kita ambil lagi, bisa. Kita kasih dari sini. Nah, kalau sudah, nanti ada kertas lingkaran kecil. Nah, ini kita tempel, kasih lem, kita tempel ke tengah. Tengah sini. Nah, ya kan? Kalau sudah, kita ambil jarum pentulnya ini, kita tusuk dari tengah sini sampai ke belakang. Nah, kemudian kita pasang pipet kecil. Kalau tidak ada pipet, kita ambil itu. Nanti potong ya. Nanti potong. Nah, sudah ditusuk sini, kita ambil pipet, kita masukkan ke jarum sini. Kalau ini pipetnya kepanjangan, kita potong lagi, kurangi. Kita masukkan sini. Nah, ya, bis kita masukkan, kita lepas dulu, kita tusuk dulu pipetnya dulu, supaya nanti masuknya gampang. Tusuk gini. Nah, kalau udah masuk, baru kita ambil pipetnya, kita masukkan gini. Nah, ya, jadi ya. Jadi kan ini untuk aktivitas kelas kecil. Nah, untuk kelas
sedang dan besar, kita akan membuat bendera. Nah, nanti ada warna apa nih? Merah sama putih. Nanti kita ambil lem apa nih? Stick, ya, lem kertas. Kita lem gini. Kita sambung dengan warna apa? Putih. Kita tempel ya. Sudah tempel kan? Lalu kita ambil apa? Pipet. Pipetnya kita kasih apa? Double tip. Kita tempel sini. Oke, saya kasih 4 lah. Seperti 4. Secukupnya. Agar benderanya bisa nempel di pipet. Nah, udah ini dah. Kita buka lemnya, sepertinya. Tinggal kita tempel. Yang warna merah posisinya di mana? Di atas, jangan sampai kebalik ya. Nanti kebalik pula. Yang merah di bawah. Yang benar merah di atas. Nah, jadi deh bendera merah putih. Nah, sampai sini yang kita suka. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Ya, karena firman-Nya sudah selesai, ibadah hari ini sudah selesai, puji Tuhan. Kita mau akhiri ya, kita mau berdoa. Yang di rumah juga ya nak, firman Tuhan sampai di sini, activity juga tadi udah sama Tante Like. Kita mau pulang, kita mau berdoa. Kita berdoa nasi mau tutup mata. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kami masih boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan bersama-sama dengan anak sekolah minggu Tuhan, Arkids. Itu juga semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biarlah kiranya tambah hari kami tambah rindu akan Engkau Tuhan, mengenal Engkau lewat kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hari ini Tuhan Yesus, buat anak-anak kami yang sudah bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Pakai mereka ini Tuhan Yesus menjadi anak-anak terang di dalam keluarga, dimanapun mereka Tuhan berada, mungkin di sekolah atau di lingkungan dimanapun mereka Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi anak-anak kesukaan. Terima kasih Tuhan, berkati juga demikian juga yang di rumah Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini. Terima kasih. Bangsa kami boleh merdeka, kami boleh memperingati Tuhan hari kemerdekaan hari ini yaitu 17 Agustus Tuhan. Engkau sudah menolong bangsa kami sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan sampai saat ini yang ke-76 tahun. Kau yang memberkati bangsa kami Tuhan, biarlah lewat bangsa kami ini juga Tuhan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jadikan kami Tuhan menjadi mesbah-Mu, alat-Mu untuk boleh Tuhan pakai menjadi terang garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus ketika Engkau sudah menolong orang Israel lewat Musa, kami juga Tuhan bisa merasakan bahwa pertolongan-Mu nyata bagi kami. Kami mau lepaskan Tuhan segala belenggu dosa, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam nama Yesus. Dan kami mau menerima kemerdekaan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kembalikan kami Tuhan minggu depan
untuk bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua anak sekolah minggu yang sudah Tuhan memelihara kehidupan anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.